Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita. Kuliah kita untuk pertemuan yang ke-9, kebijakan dividen. Nah, saudara sekalian, merupakan pilar ketiga di dalam tugas-tugas seorang manajer keuangan. Jadi ada 4 ya, menurut Van Horn itu ada 4 tugas utama seorang manajer keuangan di sebuah perusahaan, yakni yang pertama pembelanjaan atau financing decision. Nah, keputusan ini meliputi berasal dari sumber mana yang akan kita pilih, sumber dana mana. Dari sisi neraca itu kita bisa lihat di neraca pasifah, bisa melalui kewajiban lancar, kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang dan modal. Nah, keputusan yang kedua atau decision itu investment decision. Nah, digunakan untuk apa? Ditempatkan di mana? Nah, ditempatkan bisa di sisi aktiva lancar, aktiva tetap, aktiva lain-lain. Itu keputusan investasi, penggunaannya atau use of funds. Nah, kemudian yang ketiga, dividend policy, kebijakan dividen. Dan yang keempat adalah manajemen aset. Jadi bagaimana mengelola aset. Nah, jadi dari yang keempat itu sekarang kita masuk ke yang keputusan yang ketiga, yakni pendanaan. Dan itu diberikan kepada para pemilik saham. Nah, tentu di dalam memberikan kebijakan dividen ini, dia harus melihat bagaimana pembagian dividen itu agar juga bisa memberikan keuntungan bagi para pemilik modal, juga bisa mengantisipasi jangan sampai perusahaan ini, permintaan produk dari perusahaan yang kita kelola ini menjadi bertumbuh dan berkembang, sehingga nanti akan memberikan sinyal-sinyal positif. Jadi tidak bisa kita dividen itu dibagikan, semua laba itu dibagikan ke per lembar saham saja. Nah, karena itu perlulah kebijakan. Ya, biasanya nanti kebijakan itu lahirnya dalam bahasa Inggris namanya dividend pay ratio. Jadi, kebijakan dividen itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan pendanaan perusahaan yang merupakan rasio pembayaran dividen atau dividen pay ratio. Ini akan menentukan jumlah laba dalam perusahaan sebagai sumber pendanaan. Akan tetapi dengan menahan laba ini dalam jumlah yang lebih besar dalam perusahaan juga berarti lebih sedikit uang yang tersedia bagi pembayaran dividen saat ini. Jadi ada trade-offs itu. Semakin besar persentase yang dibayarkan kepada ya berupa dividen pay ratio tadi, maka semakin kecil kas yang ada di dalam perusahaan untuk membelanjai kegiatan pertumbuhan perusahaan. Beberapa ini ada kebijakan-kebijakan, ada menilai bagaimana stabilitas dividen, artinya persentase pembayarannya tetap stabil, katakanlah misalnya 50%, 50%. 50% dibagi, 50% ditahan, laba ditahan. Nah, ini yang stabil. Jadi para investor itu mungkin bersedia membayar harga premi untuk dividen yang stabil, dikarenakan kandungan informasi dari dividen tersebut. Jadi keinginan investor untuk mendapatkan penghasilan dan pertimbangan-pertimbangan institusional tertentu. Nah, kandungan informasi. Nah, ini kandungan informasi, asimetrik informasi nanti muncul. Jadi ketika laba menurun, nah itu tidak akan memotong dividennya. Jadi baik labanya lebih besar, meningkat, maupun labanya turun, persentase pembayaran dividennya tetap.
Itu kira-kira. Nah, dividen yang stabil itu menyampaikan pandangan pihak manajemen atas masa depan perusahaan yang lebih baik daripada yang diisyaratkan oleh penurunan laba. Jadi ya tadi ketika berfluktuasi laba ya. Jadi pihak manajemen mungkin dapat mempengaruhi harapan para investor melalui kandungan informasi dari dividen. Nah, pihak manajemen tidak akan terus-menerus membodohi pasar ini. Jadi manajemen itu tidak bisa karena banyak informasi yang dia miliki, sementara para pemilik itu kan informasinya enggak cukup sebesar apa yang dimiliki pihak manajemen. Jadi pihak manajemen tidak akan dapat terus-menerus menutup ke informasi-informasi berkaitan dividen tadi. Jika tren laba mengalami penurunan, dividen yang stabil tidak akan selamanya mengungkapkan kesan adanya masa depan yang menjanjikan. Jadi tidak ada sinyal-sinyal yang memberi harapan kepada calon investor bahwa dividen yang dibagikan akan meningkat. Perusahaan berada dalam bisnis yang tidak stabil dengan fluktuasi laba yang besar, dividen yang stabil dengan adanya laba yang besar ya, dividen yang stabil tidak akan memberikan ilusi adanya stabilitas. Perkembangan institusional itu dividen yang stabil mungkin menguntungkan dari sisi hukum untuk memungkinkan para investor lembaga tertentu membeli saham biasa. Berbagai badan pemerintah itu mempersiapkan daftar sekuritas yang disetujui atau yang diizinkan secara hukum bagi dana pensiun, bank, wali amanat, atau terus perusahaan asuransi dan beberapa institusi lain untuk berinvestasi. Agar dapat masuk ke daftar tersebut, dan perusahaan seringkali harus memiliki pola pembayaran yang tidak berubah. Nah, ini bagi dividen yang tetap. Saya kira itu ya yang paling penting sekali di dalam pertimbangan laba ini. Jadi ada yang memilih stabilitas, tetapi kalau stabilitas kita pilih maka akan terjadi nanti kemungkinan itu terjadi asimetri informasi. Jadi ada dua teori di keuangan ini berkaitan dengan ini. Itu adalah asimetri informasi ya, karena pihak manajemen perusahaan lebih banyak memahami ya, dividen tadi pertumbuhannya. Sementara pemilik saham itu tidak sampai ke sejauh apa yang di. Nah, kalau misalnya ada niat negatifnya dari pihak manajemen, itu bisa saja terjadi asimetri informasi. Artinya informasinya tidak berimbang yang dimiliki oleh para investor atau pembeli saham maupun para pihak manajemen. Nah, ini teori-teori ini. Makanya kebijakannya itu ada stabil dan ada yang tidak stabil. Jadi dia mengikuti berapa pertumbuhan. Misalnya kalau bertumbuhnya sedikit, perusahaan itu barangkali dividennya persentasenya di dividen yang dibagi lebih sedikit. DPR-nya ya, katakanlah 40%. Nah, nanti setelah labanya bagus baru dibagikan juga menjadi 60% misalnya DPR-nya. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba masuk ke penelitiannya orang. Agency cost, jadi biaya agennya. Itu tadi berkaitan dengan asimetri informasi. Nah, dan firm size serta profitabilitas terhadap kebijakan dividen. Jadi ada 3 faktor ya. Faktor-faktor biaya agensi, size, dan tingkat kemampuan. Ini bisa mempengaruhi kebijakan dividen. Jadi kalau nanti ditulis faktor-faktor,
yang mempengaruhi kebijakan dividen, maka faktor agensi cost, firm size, ini biasanya total asetnya ya. Nah, kemudian tingkat labanya. Tingkat laba kan banyak rasio-rasio keuangan. Ini kelompok aja ya, kerja kelompok. Nanti yang sudah dibagi kelompoknya Keting itu dibagi kelompok, kemudian upayakan ya tidak sama ya, tidak sama di antara kelompok. Ya bolehlah sama di sesama kelompok. Saya kira itu ya yang perlu saya sampaikan kepada saudara, dan coba nanti ada juga kalau nggak salah saya punya video, ada materi PPT-nya, ada juga skripsi. Cari lagi, ketik aja di Google itu judulnya tadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Saya kira itu ya kuliah kita, tugasnya nanti ya sebelumlah hari Kamis, ya paling tidak hari Senin ya, telat sekali itu kalau sudah, secepatnya saja, faktor-faktornya saja ya, tidak perlu kayak ini, tetapi kira-kira dibuat ini aja, dibuat dalam bentuk PowerPoint juga, baru dikirim ke saya ya, atau dikirim ke Isra, nanti sampaikan ke saya. Pakai aja kasus dari salah satu perusahaan Anda hitung sendirilah bagaimana ini faktor-faktornya. Ya, paham ini semua? Ya, Prof. Baik, ya, kalau sudah paham, saya ada pertanyaan yang berkaitan dengan ini. Saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.